Tadi kita bahas tentang kehidupan kekal, kemudian kita diselamatkan oleh anugerah, yang ketiga dibenarkan oleh anugerah, yang ketiga, yang keempat hubungan dengan Allah. Nah ini hubungan dengan Allah. Yang pertama dasar hubungannya, yaitu mengenal karakter Allah. Ya. Ini sebenarnya kalau dijabarkan tentang Allah ini, sifat Allah dan sebagainya itu sangat wow, luar biasa. Ya, saya sama ini lagi belajar tentang sifat Allah. Ya. Nah, setiap hubungan yang sehat dibangun di atas pengertian yang benar. Benar ya? Ya. Kalau nggak ngerti benar-benar, ya hubungannya nggak sehat. Berarti salah mengerti terus. Salah paham. Ya. Makanya perlu paham dengan benar supaya hubungannya juga benar, sehat. Gitu. Hal yang sama berlaku dalam hubungan dengan Tuhan. Jika kita salah memahami karakter Allah, ya kan, maka kita akan takut kepadanya. Kita merasa ditolak. Ya. Kita merasa harus cukup baik dulu baru diterima. Padahal kebenarannya Allah adalah kasih. 1 Yohanes 4 ayat 8. 1 Yohanes 4 ayat 8. Barang siapa tidak mengasihi, dia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. Ini apa? Semua bertolak di sini. Sebab Allah adalah kasih. Nah, serangan pertama iblis itu memfitnah karakter Allah. Makanya dalam kitab Kejadian 3 ayat 1, ya, kitab Kejadian ayat 1, Tuhan berkata kepada Hawa, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Nah, perhatikan strategi iblis. Dia berusaha membelokkan firman, membengkokkan firman. Kemudian dia berusaha menanamkan keraguan. Menyiratkan bahwa Allah ini tidak baik. Iblis menyiratkan Allah menahan sesuatu yang baik supaya kamu nggak terima yang baik dari dia. Iblis menyiratkan Allah tidak ingin manusia itu bahagia. Iblis ini menyiratkan Allah membatasi potensi manusia. Ini adalah fitnah terhadap karakter Allah. Dan strategi iblis ini ya masih dipakai sampai hari ini. Sampai hari ini. Ya. Kalau ikut Tuhan hidup jadi membosankan. Kamu ikut Tuhan, melayani Tuhan, paling gitu-gitu aja. Kamu tiap minggu ke gereja, kamu nanti perpuluhan, kamu nanti pakai persembahan, hidupnya gitu-gitu aja toh. Kalau taat kamu taat, kamu jangan menikmati kehidupan. Coba lihat orang-orang yang hidupnya sembarangan malah mereka bisa kaya, mereka bisa berkelimpahan. Yang mereka tunjukkan. Tuhan melarang karena tidak ingin kamu tuh bahagia. Ini kamu firman ini kamu dilarang supaya kamu hidupmu itu terbatas, gak bahagia. Nah itu strategi iblis sampai sekarang. Padahal justru sebaliknya. Ya. Terus kemudian di Kejadian 2 ayat 17, ya, di sini Hawa menambahkan firman-Nya. Dan Kejadian 2 ayat 17 itu Allah berkata jangan makan buah itu. Namun di Kejadian 3 ayat 3 Hawa berkata jangan makan ataupun raba buah itu. Ia menambahkan sesuatu yang Tuhan tidak katakan. Nah ini pelajaran yang penting ya. Kesalahpahaman tentang firman itu membuka pintu kesalahpahaman tentang Allah. Ya. Kalau kita membaca firman Tuhan dan kita salah paham tentang firman itu, akhirnya apa? Kita menjadi salah paham tentang Allah. Nah, kabar baiknya di sini dosa tidak menghentikan hati Allah. Ya. Setelah Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, apakah langsung Allah membinasakan mereka? Tidak, ya. Dalam Kejadian 3:9, ya. Kejadian 3:9, tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, di manakah engkau? Adam, di manakah engkau? Ya. Jadi Allah itu tetap mencari. Ya.
Allah tetap mencari, Allah tetap berbicara, Allah tetap menginginkan adanya hubungan. Ini menunjukkan hati Allah. Hati Allah ini bukan menjauh tetapi mendekat. Walaupun manusia ini berdosa, Allah mau tetap ada hubungan. Nah, tapi mengapa Allah mengusir mereka? Dalam Kejadian 3, 22-24 itu Allah mengusir mereka dari Taman Eden. Tujuannya apa? Tujuannya bukan Allah mau menghukum mereka. Tujuannya tetap supaya mereka tidak hidup selamanya dalam keadaan berdosa. Itu tindakan belas kasihan, bukan hukuman. Allah kasihan, Allah punya belas kasihan, ya. Jangan sampai manusia ini hidup kekal dalam kondisi berdosa. Karena itu mereka nggak akan mampu hidup dalam dosa. Jadi kadang kita membaca Perjanjian Lama dan melihat hukuman Allah itu keras. Tetapi kita perlu memahami tujuannya. Allah sedang menunjukkan betapa seriusnya dosa agar manusia sadar mereka membutuhkan juru selamat. Di dalam Roma 7 ayat 13, ya, Roma 7 ayat 13 kata seperti, jika demikian adakah yang baik itu menjadi kematian bagiku? Sekali-sekali tidak. Tetapi supaya nyata bahwa ia adalah dosa, maka dosa mempergunakan yang baik untuk mendatangkan kematian bagiku, supaya oleh perintah itu dosa lebih nyata lagi keadaannya sebagai dosa. Artinya apa? Hukum Taurat membuat dosa itu menjadi nyata. Orang dengan hukum Taurat menjadi sadar bahwa dosa. Nah, masalah besar manusia, banyak orang berpikir Allah menuntut kesempurnaan dulu baru mengasihi. Padahal Allah menerima kita kalau Allah mau menerima kita kalau kita ini cukup baik. Itu Perjanjian Lama. Orang berpikir selama itu seperti itu. Atau kasih Allah tergantung dari performa saya. Kasih Allah tergantung dari prestasi perbuatan baik saya. Padahal itu bukan Injil. Roma 10 ayat 3. Sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah dan oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri, maka mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Mereka berusaha mendirikan kebenaran sendiri sehingga mereka tidak takluk pada kebenaran Allah. Kalau kita merasa kita bisa mendirikan, kita punya kebenaran, ya, kita tidak akan takluk dengan kebenaran Allah. Kita mencoba membenarkan diri sendiri justru membuat kita jauh dari Allah. Kalau kita berusaha benar, kalau kita berusaha berbuat baik untuk kita mendapatkan kebenaran, itu akan membuat kita semakin jauh dari Allah. Tapi hari ini, ya, selalu didengarkan, ayo berbuat baik, ayo benar, ayo berbuat baik, ayo benar, ayo kamu harus hidup kudus. Tidak terasa mereka dibalas untuk menjauh dari Allah. Anugerah, ya, anugerah itu cara Allah untuk memulihkan hubungan dia dengan manusia. Roma 5 ayat 17. Roma 5 ayat 17. Sebab jika oleh dosa satu orang maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Ya, Roma 5 ayat 17 ini dikatakan bahwa kita menerima kelimpahan anugerah dan kebenaran. Jadi kita tidak membeli kebenaran itu, kita tidak mengusahakannya, kita tidak menebusnya, kita menerimanya. Ya. Roma 6 ayat 23. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi kasih karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Upah dosa ialah maut, itu yang pantas kita terima. Tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus, itu anugerah. Amin. Amin. Ya. Nah, janji Allah bagi orang yang percaya dalam surat 1 Yohanes 1 ayat 9. 1
1 Yohanes 1 ayat 9, jika kita mengaku dosa kita, Ia setia dan adil untuk mengampuni. Roma 4 ayat 3, Abraham percaya dan itu diperhitungkan sebagai kebenaran. Bukan Abraham berbuat baik, Abraham berprestasi, kenyataan Abraham itu tidak, dia sering melakukan kesalahan-kesalahan, ya. Bahkan dia sempat mengajari Tuhan bagaimana yang harus benar, ya, melalui dia menikah dengan budaknya. Tapi Abraham percaya, dan percayanya itu diperhitungkan sebagai kebenaran. Hubungan dengan Allah itu dibangun di atas iman, ya, bukan performa kita. Nah, karakter Allah yang sebenarnya. Dari pelajaran ini kita belajar bahwa Allah adalah baik, ya. Dia baik. Yang kedua, dia penuh belas kasihan. Kemudian dia tidak mencari alasan untuk menghukum. Dia tidak mencari, oh kamu cari alasan kita untuk dia berusaha menghukum kita, tidak. Ya. Tapi ia ingin memulihkan hubungan, itu karakter Allah. Kemudian sudah menyediakan solusinya melalui Yesus. Ya. Dia baik, dia penuh belas kasihan, dia tidak mencari-cari alasan untuk menghukum kita. Dia ingin untuk memulihkan hubungan kita dan dia sudah sediakan solusinya melalui Yesus. Itu karakter Allah itu. Jadi Allah tidak sedang menjauh dari kita, tapi Ia sedang mengundang kita. Amin. Amin. Nah, pembaruan Allah budinya seperti apa? Pola pikirnya seperti apa? Dulu kita berpikir Tuhan marah dan menunggu saya gagal supaya bisa menghukum. Tetapi kebenarannya Tuhan mencari saya bahkan saat saya jatuh. Itu karakter. Ya. Kemudian dulu saya harus memperbaiki dulu baru datang kepada Tuhan. Nah, sering ya, apalagi kalau pastor Jamal Kudus, ayo perbaiki dulu, ingat dosanya apa, itu kelakuan kesalahannya apa, minta ampun dulu, ya perbaiki dulu baru datang kepada Tuhan. Nanti kalau kamu udah balik ke sini lagi ya, kadang permintaannya seperti itu ya. Tapi tidak, saya datang pada Tuhan supaya kita dipulihkan. Jadi kita nggak bisa. Dulu kita berpikir kita harus pulih dulu, aku harus benar dulu baru apa kan datang pada Tuhan. Aku harus benar dulu, ya kan? Pak Sam dia masih nggak benar hidupnya, jangan diminta melayani. Lalu saya jawab, kalau dia tidak melayani Tuhan, terus dia mau harus melayani siapa? Ya. Bukan saya harus memperbaiki dulu baru datang pada Tuhan, saya harus baik dulu baru aku melayani Tuhan, saya harus baik dulu supaya kemudian aku akan bisa berdoa, enggak. Ya. Tapi kita datang kepada Tuhan supaya hidup kita dipulihkan. Kita melayani Tuhan supaya hidup kita juga mengalami pemulihan. Amin. Terus kita juga harus memperbaiki pola pikir lagi. Kasih Tuhan, kalau dulu kasih Tuhan tergantung dari performa kita. Menjadi apa? Kasih Tuhan itu berdasarkan karakternya, bukan berdasarkan kita. Kasih Tuhan ini berdasarkan karakternya. Karakter dia memang kasih, dan dia itu kasih itu sendiri. Yang bergantung kita ini karakter kita lagi jengkelin, karakter ini susah dibilangin, dia tetap kasih kita. Amin. Amin. Ya. Kalau kita punya Tuhan yang punya karakter seperti itu, ya, sudah bisa dipastikan hubungan kita dengan Tuhan semakin meningkat dan meningkat. Amin. Amin. Dan itu juga kita bisa manifestasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ketika kita menjalin hubungan dengan orang lain, kita nggak pakai syarat, oh orang itu harus benar dulu atau orang itu harus menyenangkan hatiku dulu, enggak, baru aku menerima dia. Enggak. Kita menerima mereka ini, menerima orang itu supaya mereka juga menerima pemulihan dalam kehidupan mereka. Amin. Amin. Supaya aku bisa mempunyai hubungan baik dengan dia dan dia juga bisa mempunyai hubungan baik dengan aku. Dimulai dari mana? Dari Tuhan, dari kita, ya, yang sudah menerima kebaikan Tuhan. Nah, kesimpulannya apa?
Hubungan dengan Allah tidak dimulai dari usaha manusia, tetapi dari hatinya Allah. Ya. Hubungan dengan Allah tidak dimulai dari usaha manusia, tetapi dari hatinya Allah. Sejak Taman Eden sampai hari ini Allah selalu mencari manusia. Dia tidak pernah menolak manusia. Ia tidak menunggu Anda sempurna. Ia tidak menawarkan hubungan berdasarkan anugerah. Kamu pulih, kamu yang hubungan aku bukan karena performamu, atau aku tidak menunggu kamu sempurna, ya kan? Tapi terima ini hadiah ini. Hadiah keselamatan, hadiah kebenaran, hadiah keputusan, hadiah aku berikan supaya kita punya hubungan yang baik. Dan hari ini, ya, kita bisa datang kepadanya bukan karena kita layak, tetapi karena Dia yang baik. Amin. 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 Merdeka. Merdeka.